Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pelayan kafe yang bernama Julia. Terlihat saat ini Julia yang sedang sibuk mengantarkan minuman kepada para tamu di kafe tersebut. Di sini terlihat juga ada seorang pria yang dari tadi terus memperhatikan Julia. Tak lama setelah itu, teman Julia mengatakan kalau Julia saat ini dipanggil oleh bosnya. Ketika Julia mendatangi bosnya, ternyata si bos ingin memperkenalkan Julia kepada pria yang dari tadi terus memperhatikannya. Real eye for talent and beauty. This is Vaughn Jacobs. Di sini si bos memberitahu kalau pria ini merupakan seorang agensi model. Kemudian si agensi berkata kalau dirinya sangat tertarik oleh kecantikan Julia, sehingga dia berniat akan merekrut Julia untuk menjadi modelnya. Jika Julia bersedia, maka mulai besok mereka akan melakukan pemotretan. Dan jika Julia tidak mau, si agensi juga tidak memaksa. Julia yang memang cita-citanya ingin menjadi model, tentu ia pun menyetujui hal tersebut. Thank you so much. Exactly. And I always did say to you. Kemudian si agensi memberikan alamatnya kepada Julia karena mulai besok mereka akan melakukan pemotretan. What do I always tell you? Thank you so much. Selesai bekerja, Julia pun segera pulang ke kontrakannya. Kemudian Julia menghubungi ayahnya melalui panggilan video. Hello, my little angel. Hi, Papa. Ini dia ayah Julia yang bernama Jack. Di sini Julia memberitahu Jack kalau besok dia akan melakukan pemotretan, karena sekarang Julia akan dijadikan model oleh teman bosnya. Mendengar hal tersebut, Jack hanya meminta Julia agar selalu berhati-hati dan wajib memberi Jack kabar ketika pemotretannya sudah selesai. Bye. Bye, baby. Keesokan harinya terlihat Julia yang sedang melakukan pemotretan. Sementara Jack yang belum juga mendapat kabar dari Julia, ia sangat mengkhawatirkan putri satu-satunya itu. Jack terus mencoba menghubungi Julia akan tetapi teleponnya tidak diangkat. Kemudian Jack melihat televisi yang memberitakan kalau di Miami sedang musim penculikan wanita yang berkedok sebagai agensi model. Jack yang mempunyai firasat buruk, ia pun segera berganti pakaian untuk mencari Julia ke kafe tempat Julia bekerja. Diberitahu kalau Jack ini adalah mantan tentara yang pernah memberantas 70 mafia hanya seorang diri. Sesampainya di sana, Jack mendekati pria mabuk yang selengean. No, now. I'll give you the whole thing. Dengan mudah Jack pun mampu menyingkirkan pria tersebut. Kemudian Jack menanyakan Julia kepada salah satu pelayan kafe yang merupakan teman Julia. Si pelayan menjawab kalau Julia sedang pemotretan. Namun untuk lokasi tempat pemotretannya si pelayan tidak mengetahui. Don't embarrass my daughter. No, I won't. I understand. I'm too worried. Kemudian si pelayan menyarankan Jack agar mendatangi kontrakan Julia karena di sana ada teman satu kamar Julia yang pasti mengetahui lokasi tempat pemotretan Julia. Tanpa menunggu lama, akhirnya Jack pun mendatangi kontrakan Julia. Sesampainya di sana, Jack langsung menanyakan alamat detail Julia sekarang. Namun di sini si teman hanya mengetahui nama kotanya saja, dan untuk alamat detailnya, dia juga tidak mengetahuinya. Kemudian si teman mendapat ide untuk melacak nomor Julia menggunakan laptopnya. Hingga akhirnya si teman mendapatkan lokasi Julia yang sedang berada di suatu bar. Dengan cepat Jack pun segera mendatangi bar tersebut. Sesampainya di sana, Jack langsung memasuki bar itu, lalu menuju ruangan sesuai arahan dari aplikasi pelacak yang diberikan si teman satu kamar Julia. Ketika Jack akan memasuki ruangan tersebut, tiba-tiba datang satu penjaga yang melarang Jack masuk. Namun Jack yang tak suka dilarang, ia pun menyerang penjaga itu. Ternyata di dalam ruangan tersebut sudah tidak ada orang dan hanya ada beberapa foto Julia di atas meja. Melihat hal tersebut Jack pun marah, lalu menghajar semua penjaga yang ada di bar tersebut. Setelah itu si pemilik bar yang bernama John dan kedua bodyguardnya datang menghampiri Jack. Di sini John mengatakan kalau semua masalah bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. We're gonna clean all this up for you. Dan kemudian inilah yang terjadi. Jack yang sudah sadar ia malah kembali dihajar oleh kedua bodyguard John.
Kemudian Jack dibuang ke laut dengan posisi tangan terikat. Jack yang terus teringat kepada Julia, dengan sekuat tenaga ia pun berhasil melepaskan ikatannya lalu kembali ke daratan. Keesokan harinya terlihat Julia yang sedang tertidur di kamar seseorang. Kemudian datanglah John dan langsung membangunkan Julia. Terungkap fakta ternyata John ini adalah penculik wanita yang bekerja sama dengan si agensi model. Di sini John berpura-pura menjadi atasan agensi model itu, yang padahal saat ini John akan mengirim Julia ke bosnya untuk segera dijual kepada mafia yang berasal dari Asia. Just lay back down. Kembali ke Jack yang sedang meminta seseorang untuk mengantarkan Jack ke rumah sahabatnya. Awalnya orang itu menolak, tetapi setelah Jack memberikannya sejumlah uang, orang itu pun bersedia mengantarkan Jack. Alright then, let's do it man, hop in. Di tengah perjalanan Jack meminjam ponsel si pemilik mobil untuk menghubungi mantan istrinya. Setelah terhubung, ini dia mantan istri Jack yang bernama Lucy. Diberitahu kalau Lucy juga merupakan seorang pengawal pribadi raja dari Dubai. Don't call me when you know that I'm working. Di sini Jack mengatakan kalau Julia anak mereka sekarang telah diculik. Jack meminta agar Lucy segera pulang untuk membantunya menyelamatkan Julia. Bye. Kemudian Jack pun sampai di rumah sahabatnya. Di sini Jack langsung masuk lalu mengambil semua persenjataannya yang dulu ia simpan di belakang rumah ini. Si sahabat yang bernama Max mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Jack hanya menjawab kalau ini adalah masalah pribadi. Kemudian Jack pun pergi memakai mobil Max, karena sekarang Jack akan menyerang balik John di bar miliknya. Sesampainya di sana, Jack masuk melalui jalan belakang. Kemudian Jack menyalakan gas air mata yang membuat semua penjaga di bar itu tak sadarkan diri. Jack yang menggunakan masker pelindung, dengan mudah ia mampu menembak kaki John hingga membuatnya tak berdaya. Jack pun membuka masker pelindungnya, lalu menanyakan keberadaan Julia. Sayangnya John tak mau membuka mulut, hingga akhirnya Jack menghabisi John. Kemudian Jack mencari Julia di ruangan lain. Namun di sini Jack hanya melihat beberapa wanita yang sudah tak sadarkan diri. Tiba-tiba ada satu wanita yang terbangun lalu mengatakan kalau Julia sudah dibawa oleh bosnya John yang bernama Carlos ke suatu tempat. Mendengar hal tersebut Jack pun langsung pergi untuk menyiapkan segalanya, karena sekarang ia akan memburu Carlos. Adegan berpindah ke Carlos, ini orangnya. Di sini Carlos memperlihatkan rekaman CCTV kepada semua anak buahnya, ketika Jack menghabisi semua orang yang berada di bar kemarin. Kemudian salah satu anak buah Carlos yang bernama Oliver mengatakan kalau pria itu bernama Jack. Oliver juga mengatakan kalau Jack adalah mantan tentara yang pernah menghabisi 300 orang selama karirnya. Jack juga pernah menjadi tangan kanan mafia kejam asal Rusia, sehingga orang-orang dulu menjuluki Jack dengan panggilan sang legenda. Mendengar hal tersebut, Carlos meminta beberapa anak buahnya untuk menyerang Jack malam ini juga. I thought the Secretary of Defense was the top crime boss in Moscow. People talked about him like he was some kind of legend. Kembali ke Jack yang sedang berada di rumahnya. Tak lama kemudian datanglah Lucy yang langsung menanyakan keberadaan Julia sekarang. Jack menjawab kalau dirinya tidak tahu keberadaan Julia, akan tetapi Jack tahu dari mana mereka harus memulai semua ini. Kemudian datanglah beberapa anak buah Carlos yang langsung menantang Jack. Jack pun keluar lalu menghampiri orang tersebut. Terlihat mereka sedang berbicara saling menjatuhkan mental masing-masing, dan kemudian inilah yang terjadi. Special Forces. Dengan mudah Lucy mampu menembak para anak buah Carlos dari jarak jauh. Kemudian Lucy harus berhadapan dengan satu anak buah Carlos yang sama wanita. Sedangkan Jack terus menembaki anak buah Carlos yang tersisa. Hingga akhirnya Jack dan Lucy mampu menghabisi mereka semua. Keesokan harinya, Lucy menyarankan Jack agar sebaiknya mereka meminta bantuan kepada teman Lucy yang merupakan seorang polisi. Are you sure? Let's get out of here. Hingga tak lama kemudian Lucy dan Jack pun menemui teman polisinya. Ketika bertemu, si polisi malah akan menyerang Jack dan Lucy, karena ternyata polisi itu telah dibayar oleh Carlos. Untungnya Jack berhasil kabur hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di tengah pengejaran, Jack harus terpojokan hingga mau tidak mau Jack harus melawan mereka semua. Jack yang memang bukan orang sembarangan, ia pun mampu menghabisi para polisi korup itu.
Adegan berpindah ke Carlos yang sedang menemui bos mafia dari Jepang. Ternyata saat ini Carlos berniat menjual Julia dan semua wanita culikannya kepada bos mafia Jepang untuk dijadikan wanita penghibur di sana. Di sini si bos mafia Jepang meminta Carlos agar segera mengirim semua wanitanya malam ini juga. Malam harinya, Oliver memberitahu Carlos kalau semua polisi yang telah ia bayar untuk menyerang Jack sekarang sudah tewas. Hingga Oliver menyarankan Carlos agar melepaskan saja Julia karena ayahnya sangat berbahaya. What the fuck I'm paying you for? Namun Carlos malah menampar Oliver karena melepaskan Julia sama saja dengan membatalkan transaksi mereka. Find it. Kemudian Carlos membawa semua wanitanya ke dermaga. Sedangkan di luar dermaga, terlihat Lucy yang sedang membidik penjaga di sana. Jack juga yang diam-diam masuk ke dermaga lalu menghabisi satu persatu para anak buah Carlos. Diberitahu kalau Jack dan Lucy mengetahui keberadaan Carlos dari polisi korup yang tadi sebelum Jack menghabisinya. Jack kembali menghabisi satu persatu anak buah Carlos hingga sekarang berhasil masuk ke dalam gedung yang ada di dermaga itu. Sedangkan di luar ternyata Lucy harus tertangkap, lalu dibawa kabur oleh Carlos. Kembali ke Jack yang saat ini harus berhadapan dengan Oliver. Dan pertarungan mereka pun terjadi. Meskipun badan Jack tidak sebesar Oliver, akan tetapi Jack di sini mampu memojokkan Oliver. Oliver memohon kepada Jack agar tidak menghabisinya. Kemudian Jack bertanya di manakah Julia dan Lucy sekarang. Oliver menjawab kalau Julia dan Lucy dibawa ke bengkel mobil Carlos, yang jaraknya tak jauh dari dermaga ini. Tak lama kemudian Jack pun menyusup ke bengkel itu ditemani Meg sahabatnya, yang dari tadi sudah menunggu di mobil. Di ruangan atas bengkel, terlihat Carlos yang sedang bersama Julia. Di sini Carlos mengatakan kalau Jack sekarang pasti sudah tewas. Namun Julia tidak mendengarnya sama sekali dan diam-diam malah mengambil pisau yang berada di meja Carlos. Sedangkan di ruang bawah Jack dan Meg sudah mulai melumpuhkan satu persatu anak buah Carlos yang ada di hadapannya. Terlihat Carlos yang mulai panik ketika mendengar kabar kalau Jack sedang membrutal di ruangan bawah. Kemudian Jack pun meminta anak buahnya yang berada di atas agar membantu melawan Jack di ruangan bawah. Hingga akhirnya Jack diserang oleh semua anak buah Carlos yang tersisa. Setelah itu Jack pun naik ke ruangan atas untuk menyelamatkan Julia. Sesampainya di sana, Jack pun bertemu dengan Carlos yang sedang menyandra Julia. Kemudian Carlos meminta Jack agar meletakkan pistolnya dan setelah itu, Carlos akan membeli Julia dari Jack seharga $2 juta. Namun Jack yang masih waras, tentu ia menolak hal tersebut. I knew you were a reasonable man. Kemudian Jack menanyakan juga keberadaan Lucy. Carlos menjawab kalau Lucy sudah kabur ketika ia akan membawanya ke sini. Melihat Carlos lengah, Julia pun mengambil pisau yang tadi ia bawa, dan inilah yang terjadi. Beberapa hari kemudian, terlihat Jack yang sedang bersulang merayakan Natal bersama sahabatnya. Datanglah Julia yang memberikan hadiah Natal untuk Jack. Ketika dibuka, ternyata hadiahnya seekor anjing kecil kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, semoga kalian diberi rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.